Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Apa sesuatu yang paling penting dalam kehidupan ini? Apakah harta? Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah kesehatan. Harta, walaupun begitu banyak harta yang kita miliki, namun kalau kita stroke, namun kalau kita sakit, kita tidak akan mampu untuk menikmatinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan ilmu yang sedikit ini mengenai pengobatan Nabi, atau dikenal dengan salah satunya adalah al-hijamah atau bekam dalam bahasa Indonesia. Al-hijamah atau bekam ini adalah proses membuang darah kotor yang ada di dalam tubuh, sehingga yang tadinya racun-racun ini menumpuk di dalam tubuh itu dikeluarkan sehingga melancarkan kembali peredaran darah. Apa dalilnya? Sebaik-baik pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal ini dilakukan, dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang lain, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, ada di satu hadis yang lain yang sangat dahsyat karena ini disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu tentang metode pengobatan ini. Hendaklah kalian berobat dengan bekam pada tengah tengkuk, karena sesungguhnya itu obat dari 70 macam penyakit. Jadi kaum muslimin, Nabi sudah menyampaikan bahwa dengan satu titik bekam yang tepat, Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang paling tahu cara mengobati jika ciptaannya itu sakit. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, minum madu, berbekam, dan kai. Dan aku melarang umatku berobat dengan kai. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kai ini adalah satu pengobatan menusukkan besi panas, juga menzolim. Makanya Nabi melarang. Bagaimana menyikapi beberapa orang yang belum menggunakan bekam sebagai pengobatan alternatif? Yang pertama, ada beberapa faktor. Itu mungkin karena faktor ketidaktahuan. Walaupun mungkin hari ini di mana-mana, tetapi harus kita akui faktanya masih banyak yang tidak tahu. Apakah ada efek dari orang-orang yang melakukan bekam? Apakah itu dipengaruhi dari alat yang kurang higienis atau ilmu pengetahuan dari yang bekam? Cara teknis seperti apa? Apakah ada efek yang berbahaya? Jadi secara umum, Masya Allah, luar biasa, tidak ada efek samping, ya. Tidak ada efek samping dalam membekam ini. Di zaman Nabi tidak ada perlengkapan steril atau perlengkapan istimewa kita miliki hari ini. Alkohol mungkin pada saat itu, Allahu a'lam, belum ditemukan, masih serba alami. Hari ini kita sudah punya berbagai macam peralatan yang canggih untuk membersihkan. Nah, jadi kalau masalah efek samping atau kekurangan, insya Allah sangat jarang. Kalaupun ada, itu karena kekeliruan dalam membekam atau malpraktek atau tidak mengikuti SOP-nya. Apakah semua orang bisa menjadikan bekam sebagai profesi? Atau siapa saja bisa membekam orang lain? Kalau tidak punya dasar. Kalau dia punya dasar, insya Allah bisa. Apa benar selama ini belum ada bahaya yang ditimbulkan dari bekam sebagai pengobatan alternatif? Anak pribadi, alhamdulillah sampai hari ini belum ada laporan atau belum ada kejadian malpraktek, ya, atau orang-orang yang merasa dirugikan dari hasil pembekaman yang anak pribadi lakukan. Namun kalau kita lihat secara universal, secara global, secara dunia, itu ada beberapa kasus dalam tanda petik malpraktek. Ketika terjadi satu malpraktek, itu yang paling laris, ya, entah kenapa itu yang paling laris menjadi bulan-bulanan, padahal kalau dibandingkan manfaatnya lebih banyak dan lebih jauh manfaatnya dibanding orang yang tadi terkena malpraktek. Lalu bagaimana dengan tinjauan secara medis? Kita lihat bekam sangat berbeda. Cara tradisional dengan ilmu kedokteran itu agak berbeda. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Kita melihat beberapa dokter yang sudah mengenal Tibun Nabawi, mereka mengkomparasikan, dalam artian mensinergikan, ya,
antara bekam, pengobatan modern atau pengobatan barat, dan pengobatan Cina. Jadi dia komparasikan, dia sinergitaskan ini. Jadi tidak melulu itu bisa disembuhkan dengan bekam. Ada pada waktunya dia sembuh dengan pengobatan kimiawi. Ada juga pada lain waktu bisa disembuhkan dengan pengobatan Cina atau tradisional Chinese. Nah, 3 faktor ini disatukan sehingga terjadi korelasi yang sangat erat. Sehingga tidak ada saling menyalahkan di situ. Itu saling menguatkan. Nah, itu kayak perbedaan yang disatukan. Jadi tidak menyalahkan kimia. Ada saatnya memang dibutuhkan kimia, ada saatnya dibutuhkan pengobatan teknik Cina, dan ada saatnya dibutuhkan pengobatan bekam atau pengobatan nabi. Bagaimana dengan lisensi bekam? Itu dikeluarkan dari mana dan siapa? Masalah lisensi atau ijazah atau sertifikat kita menggunakannya itu dikeluarkan sama dinas kesehatan tentunya. Namun sebelumnya harus sudah punya sertifikat bahwa telah mengikuti ujian standarisasi bekam, menjadi anggota dari satu organisasi yang menaungi bekam itu sendiri. Dalam hal ini Perkumpulan Bekam Indonesia, untuk memberikan sertifikat atau mengeluarkan sertifikat menjadi terapis sesuai standar dan boleh membuka klinik sendiri dengan proses mengurus izin di dinas kesehatan. Apakah ada problem metode bekam dengan metode ilmu kedokteran? Apalagi berbicara soal lembaga. Kalau masalah problem sepertinya terkait kepentingan. Kalau kita di daerah Sulawesi pinggiran begini, itu Masya Allah belum ada kendala yang berarti ya, karena bahkan dokter pun ingin dibekam, mau berbekam dan dibekam. Namun setahu saya undang-undang kita itu mengatakan bahwa yang boleh melukai atau mengeluarkan darah itu adalah tenaga ahli kesehatan yang memiliki minimal D3. Sekarang ini problemnya di bekam, khususnya di Jawa, sedangkan kursus atau sekolah D3 untuk masalah pengobatan bekam ini belum ada. Jadi pemerintah membuat aturan tetapi tidak memiliki solusi untuk itu. Marilah kita melaksanakan, mengamalkan pengobatan bekam ini. Hari ini kita punya pasien, kita doakan semoga sembuh, penyakitnya diangkat sama Allah. Amin. Dan sukses sampai selesai. Amin. Bismillah. Pertama-tama kita doa dulu ya. Kita minta pasiennya untuk berdoa kesembuhan dirinya, keberkahan dirinya dan terapisnya dan secara umum. Jadi ya biasanya Al-Fatihah sudah cukup. Nah, setelah itu kita tuangkan atau oleskan minyak zaitun. Ini bekam dapat pijatnya message itu message yang positif. Nah, sambil kita tanya ya, apa keluhan pasien, apa ada keluhan apa? Iya, biasanya sakit badan. Oh, pegal-pegal. Iya, pegal-pegal. Terus ada itu Batuknya sampai sekarang. batuk. Setelah kita minyakin, dipijat lagi ya, tapi dipijat nggak pakai tangan lagi. Ya, kita pakai media. Nah, media gelas ini kita gosokkan di tubuh pasien. Jadi jangan terlalu kencang aja, kali aja, terus kita gosok-gosokkan di belakang pasien kayak gitu. Kalau istilahnya atau namanya ini disebut dengan peristiwa bekam luncur. Nah, setelah kita bekam rasa cukup, ya kita lihat gejala pasien itu masuk angin, biasanya timbul kemerah-merahan. Ada yang parah, ada yang sedang, ada yang bahkan nggak ada. Nah, ini mungkin agak sedang masuk anginnya ya, lumayan lah. Kita tempelin gelas-gelas ini ke tubuh pasien dan ini kedua bilang kalau agak sakit bagian sini ini paru-paru ya, paru-paru. Ini yang hadis 72 penyakit. Ini sudah terjadi 5 titik kondisi pasien dalam keadaan oke untuk berbekam ya. Setelah kita rasa cukup, titik sesuai keluhan, kita masukkan lancetnya. Ini masih segel ya. Kita perlihatkan kepada pasien bahwa ini masih segel dan ini peristiwa penting dalam pembekaman karena kita akan melakukan penyayatan atau perlukaan kecil pada permukaan kulit. Kulit ini memiliki 3 lapisan utama dan lapisan pertama itu memiliki 3 lapisan juga. Lapisan pertama itu disebut dengan kulit epidermis. Kulit epidermis memiliki 3 lapisan juga. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita lakukan pengekopan kembali.
Dan ini adalah hal biasa. Yang luar biasanya itu adalah doa kita kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah yang menyembuhkan kita, bukan ini. Ya, ini adalah ikhtiar kita saja. So, kita akan melakukan proses pencabutan. Ya. Oke, darah, kita lihat. Inilah yang disebut kotoran darah. Untuk menyelesaikannya, untuk finishingnya, kita minyak lagi